Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hari ini akan membahas tentang soal literasi numerasi ya, untuk persiapan ASPD, untuk kita selalu latihan agar kita diberikan kelancaran ketika menempuh ujian nanti. Oke, langsung saja untuk soal yang pertama. Di sini Ibu akan mengadakan acara Jumat Berkah. Untuk acara tersebut, Ibu memesan menu paket nikmat di catering Nirmala sebanyak 125 porsi dengan tambahan puding. Nah, di situ sudah kelihatan, di sini saya garis bawah, paket yang dipilih Ibu adalah paket nikmat, ya. Dan Ibu memesan sebanyak 125 porsi dengan tambahan puding. Jadi 125 ini kita kali dengan paket nikmat harganya 17.500 per porsi. Mendapatkan hasil 2.187.500 rupiah. Sedangkan pudingnya juga dikalikan 125. Jadi anak-anak jangan sampai lupa bahwa pudingnya itu juga ikut dihitung, gitu ya. Jadi 125 kali 1.500 adalah 187.500 dan itu semuanya dijumlahkan menjadi jumlah total 2.375.000. Jadi jawabannya yang C. Itu untuk soal yang kedua. Untuk soal kedua ini kita langsung saja dihitung semuanya, ya kan? Di sini kan ayah membeli tas sekolah seharga 77.500, satu pak buku tulis seharga 35.000 dan penghapus tinta 6.500, ya. Sedangkan untuk adik Raya, ayah membelikan sepatunya 85.000, tempat pensilnya 23.300, dan di sini ayah juga membelikan kaos kaki dan buku gambar untuk mereka berdua. Ada kata masing-masing, jadi dihitung 2 dikali 14.000 dan 2 dikali 8.000. Dan ini semua dijumlahkan ya. Jadi 271.300. Tapi jangan langsung memilih yang C. Karena apa? Karena di sini ayah itu mendapatkan promo gratis ongkir. Nah, biasanya kalau kita beli online nih, kan biasanya kita juga mencari promo gratis ongkirnya berapa gitu ya, ada perhitungannya. Nah, ini jangan sampai lupa di sini, karena ada pertanyaannya di sini. Jadi 300.000 dikurangi 271.300, hasilnya adalah 28.700 rupiah. Untuk nomor 3, ya, ini ada beberapa soal yang sudah saya kerjakan dan beberapa ada yang belum saya kerjakan ya. Jadi nanti kita kerjakan bersama-sama. Untuk nomor 3, di sini kan Raffi bermain mobil-mobilan ya. Dia menggunakan sebuah garis bilangan. Gitu. Jadi saat garis bilangan itu ya kita buat garis bilangan bisa. Jangan lupa nol sebagai titik. Ya kan? Untuk negatif arahnya ke kiri, positif arahnya ke kanan. Dan di situ ada 13 loncatan. Atau hilangkan negatifnya saja juga boleh. 4 ditambah 9 sehingga hasilnya adalah 13 satuan. Jadi jawabannya yang A. Oke, nomor 4. Nomor 4 ini soal yang biasanya mungkin anak-anak juga pernah temui, tapi biasanya anak-anak menemukan soal ini biasanya hanya satu anak saja di sini. Tapi kalau ini membandingkan dua anak, ya kan, Maureen dan Zahira, ya. Pertama kita lihat di situ dia mengerjakan 100 soal, ya kan? Setelah mengerjakan 100 soal, nah kita lihat si Maureen ini mengerjakannya berapa? 93 soal dengan 12 soal diantaranya yang dijawab salah. Berarti 12 salah. Nah, benarnya berapa? 93 dikurangi 12. Hasilnya adalah 81 di sini. Ya. Dan dikali berarti yang salah
adalah berapa? 100 dikurangi 93 ada, bukan yang salah ya, tapi yang tidak jawab. Nah, yang tidak dijawab itu 100 kurangi 93, gitu ya, adalah 7. Nah, ini dikalikan poin-poinnya. Jadi 243 ditambah negatif 12 ya, salahnya. Jadi totalnya skornya si Maurin itu berapa? 231, ya kan? Berarti jawaban yang satu itu saja sudah kelihatan dari sini. Benarnya Maurin aja 81, berarti 80 ini salah, ya kan? Berarti kalau salah satunya ini berarti pilih yang dua, yang C sama D gitu kan. Tiganya ini nggak usah dicari juga tidak masalah kalau pilihan ganda seperti ini ya. Kenapa? Karena di sini sudah sama. Tinggal kita mencari 4 dan 5 pembedanya. Oke, kita cari 4 skor yang diperoleh Zahira. Nah, ini caranya sama ya. Zahira mengerjakan 98 soal. Nah, yang dijawab benar itu 78, berarti benarnya 78. Kalau Maurin tadi salahnya, kalau ini benarnya, ya kan? Nah, berarti salahnya berapa? 98 kurangi 78, 20. Dan tidak jawabnya 100 kurangi 98 ada 2, ya kan? Nah, kita total jumlah dari skornya si Zahira tadi adalah 214. Berarti sudah benar. Nah, 5 ini nggak usah kita cari karena apa? Karena sudah jawabannya jelas yang C. Gitu ya. Oke, untuk soal nomor 5. Nah, ya di sini, oh ini saya ada kekeliruan di sini ya. Pangkatnya ada pangkat 2 ya. Ya, ini di sini, oke, seharusnya ini pangkatnya 2, sini 3 gitu ya, kubik maksudnya. Oke, di sini kelihatan dari luas permukaan ya, luas permukaan kubus satuan penyusun rubik. Nah, ini kan ada 6 sisi ya, 6 sisi untuk rubik ini ya. Jadi dia dibagi 6 dulu karena luas permukaan itu kan rumusnya adalah 6 kali S kuadrat. Jadi untuk mencari S kuadratnya dibagi 6 dulu. Kalau misalnya kalian menemukan soal nih yang apa luas permukaannya itu ada permukaannya ada 5 ya dibagi 5 gitu. Kalau ini ada 6 ya dibagi 6 gitu ya. Terus setelah itu, nah kita mencari akar dari 256. Nah, dari 1 kuadrat sampai 10 kuadrat itu kan ada ya. Nah, kalau 4 kuadrat itu kan belakangnya 16, berarti belakangnya 6. Nah, ini kan sama. Terus 6 kuadrat itu kan 36, belakangnya juga 6. Nah, yang depan itu tidak lebih dari 2, berapa? Satu. Satu dikali angka setelahnya. 2 tambahi kata kuncinya 02 ini ya. Jadi 256 sama 200 dia lebih besar atau lebih kecil? Oh, lebih besar berarti 16. Gitu. Ini untuk cara yang akar ya, akar pangkat 2. Terus setelah kita tahu panjang rusuknya adalah 16, nah kita masukkan di sini. Volume sama dengan S pangkat 3. Berarti 16 pangkat 3. 16 dikali 16 kali 16. Hasilnya adalah 4096. Jadi jawabannya yang C gitu ya. Coba saya ganti kuping dulu. Oke, selanjutnya nomor 6. Nah, nomor 6 ini belum saya kerjakan. Pak Sandi, Pak Joko, Pak Tirta. Ini sudah kelihatan dari ini tentang apa? Tentang waktu. Kalau tentang waktu berarti apa? Berarti mencari KPK, ya kan? Mencari KPK. Di sini Pak Sandi 14 hari, Pak Jokonya 21 hari, Tirta 28 hari.
Mereka pulang dengan menggunakan kereta api Senja Utama pada tanggal 4 Januari 2025. Mereka bertemu di stasiun Pasar Senen. Mereka bertiga berencana untuk bertemu kembali saat mereka pulang bersama berikutnya. Nah, ini kita lanjutkan. Yang pertama, pernyataan yang pertama, Pak Sandi pulang ke kampung halamannya, ya kan? Ini tanggal 4 ya tadi ya. Nah, sama-sama 4 tambah 14 tempatnya. Pak Sandi adalah 18 Januari, berarti benar ya yang untuk apa? Pernyataan satu. Terus ini pernyataan tiga. Langsung aja kita ke tiga dulu. Pada tanggal 2 Februari, Pak Tirta. Oke, 4 Januari ditambah Pak Tirtanya ada 28 hari, ya kan? Berarti ada 32, ya kan? 32 Januari itu ada 31 hari. Berarti 32 kurangi 31 berapa? Satu, berarti 1 Februari gitu ya. Terus yang selanjutnya kita mencari yang keempat sama yang kelima, ya kan? Berarti ini yang ada tiganya sudah salah gitu ya. Oke, ini juga ada yang dua ya. Oke, kita cari yang keempat dulu aja nggak apa-apa. Mereka bertiga akan bertemu kembali 84 hari setelah 4 Januari. Kalau ini berarti mencari KPK. KPK dari 14, 21 sama 20. Maaf ya. Nah, ini ya. Bagi dua dulu. 7, 21, 14. Bagi 2, 7, 21, 7. 3, 7, 7, 7, 7. Itu 7, 1, 1, 1. Oke, kita besar dulu ya. Ini jelas. Nah, jadi KPK-nya 2,2 dikali 3 dikali 7. 4 dikali 3 dikali 7. Ada berapa? Ada 84. Berarti pernyataan 4 sudah benar. Itu kan tadi juga benar ya. Oke, reject ini. Berarti 114. Nah, ini. Jadi antara A sama D ini. Duanya tadi karena belum kita cari gitu. Oke, duanya kita cek aja. Karena dua ini mencarinya lebih mudah ya. 4 ditambah berapa? 21. Itu ada berapa? Ada 25. Ya kan? Di 25 Januari. Oh, berarti benar. Di 1, 2, dan 4. Itu kan jawabannya berarti yang A. Oke, selanjutnya yang nomor 7. Ini kemarin ini sudah misalkan juga ya. Tapi ada penjelasannya. Oke, penjelasannya seperti ini. Nah, di sini Alena Buket menerima kiriman 42 mawar, 63 krisan, dan 21 anyelir, ya kan? Nah, di sini kita cari FPB-nya antara 42, 63 sama 21. 3 kali 7 ini ya. Membagi 3 dan membagi 7 berarti ada 21. Berarti buket yang dibuat ada 7 buah. Benar atau salah? Salah. Kenapa? Karena harusnya 21 gitu kan. Banyak bunga mawar dan krisan dalam setiap buket ada 5. Ini kan satunya sudah salah ya, berarti arahnya ke 2.
Dua ini nggak usah kita cari dulu, nggak apa-apa. Sisa bunga baby breed, nah ini 28. Benar apa salah? Nah, gitu. Ini buketnya kan tadi 21 ya. Baby breednya 21 dikali 3. Hasilnya adalah 63. Jadi 91 yang ini tadi. Nah, yang ini dikurangi 63 ini jadi 28. Berarti sudah benar. Kok yang 4 salah, Pak? Nah, ini karena banyak bunga dalam setiap buketnya ada 6 tangkai kan? Nah, kita jangan terkecoh di sini. Ini memang ada 6. 2 ditambah 3 ditambah 1 ada 6. Tetapi jangan lupa menambahkan 3 ini tadi. Jadi terus menjadi 9 hasilnya ya. Jadi 4 itu juga kurang tepat. Jadi jawabannya yang C. Oke, selanjutnya nomor berapa lagi? Nomor 8. Ya, nomor 8 ini kita cari salah satunya saja, ya kan? Di sini pada sebuah permainan guru meminta siswa mengambil dua kartu pecahan yang terletak di antara 4 per 3 dan 1,87. Kemudian mengurutkannya. Kemudian siswa yang pertama kali maju adalah Melisa, Brenda, Sasa, dan Wina. Hasilnya sebagai berikut. Supaya mengurutkan kartu dengan benar. Nah, di sini kita jadikan apa? Desimal, ya kan? Desimal itu kalau untuk pecahan yaitu atas dibagi bawah saja. Di sini kan 4 per 3 ya. Berarti kan eh, 4 dibagi 3. Berarti berapa? 1,3, 3, 3. Terus 3 terus gitu ya. Diambil 3 angka aja di belakang. Kalau 1,2/5, nah ini kalian bisa 2 dibagi 5 boleh. Kalau enggak, ya dibuat per 10 juga boleh ya. Satu itu jelas 1 koma ya kan. Berarti koma berapa? Kan 2/5 itu 0,4 ya. Nah, 0,2 sendiri. Biar 3 angka di belakang koma itu lebih aman. Kalau persen, persen itu kan per 100. Berarti belakang koma ada 2. Berarti 1,50. Nah, biar 3 angka tambah 0 sendiri. Ini juga 1,870 gitu ya. Jadi mana yang sudah tepat kan gitu. Kalau kita dari sini ya kita tadi ngambil tempatnya Malaysia dulu ya. Ini disuruh mengurutkan dengan benar dari yang mana? Dari yang terbesar atau yang terkecil. Pada soal ini kan dari 4 per 3. Nah, 4 per 3 itu dan setelah kemudian mengurutkannya kelompok siswa yang pertama kali maju, Melisa, ya, siswa yang mengurutkan kartu-kartu tersebut dengan benar. Nah, ini kalau Melisa diurutkannya sudah benar atau belum? Sudah benar kan? Terus mana lagi? Oh, ini beda yang di sininya ya. Nah, ini pembedanya di sini. Kalau ini kan setiap anak ternyata beda-beda ini. 1,550 tuh. Berarti yang Melisa ini sudah bisa dikatakan benar ya. Yang Melisa. Nah, di sini yang ada Melisa kan Brenda sama siapa? Wina. Nah, di sini 4 per 3-nya sudah sama. Nah, sekarang 1/4/5 itu 1, berapa? 4 dibagi 5. Ini 8. Oh, berarti Brenda salah ya. Itu yang Quina. Quina ini benar atau salah? Yang berarti 1,6 kan yang ini. 100, yang ini 1,75. Berarti Quina juga benar ya. Berarti jawabannya yang Dodi. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Oke, selanjutnya nomor berapa ini? 9. Ya. Pak Zikri mempunyai sebidang tanah seluas 900 meter.
meter yang berada di tepi jalan raya. Karena lokasinya strategis, Pak Zikri berencana membangun rumah dan tempat usaha di sana. Pak Zikri menggunakan 1/6 bagian tanah tersebut untuk membuat rumah. 1/3-nya bagian untuk kebun sayur dan 1/9-nya bagian untuk kolam ikan. Sisa lahan yang akan dibangun kios dengan luas yang sama. Bila luasnya 50 meter persegi, maka banyak kios yang dapat dibangun ada berapa? Nah, dari di sini ini tadi kan sebidang tanahnya itu kan luasnya 900 meter ya. Nah, terus Pak Zikri tadi kan membangun rumah dan tempat usaha di sana. Tapi di sini 1/6 itu dijadikan rumah, 1/3-nya dijadikan kebun sayur, dan 1/9-nya dijadikan kolam ikan. Jadi kita mencari sisanya ini, sisa tanahnya ada berapa, terus baru dibagi dengan kiosnya. Ya, nanti ada berapa kios gitu. Nah, ini kita jumlahkan saja. Tadi yang satu per enam. Oke, saya ulang dulu 1/6 ditambah 1/3 tambah 1/9. Ini bisa dijumlahkan langsung aja menggunakan penyebut yang sama, yang bisa membagi semuanya. Berarti pakai berapa? 18. 18 bagi 6 berapa? 3 ya. 3 kali 1, 3. 18 bagi 3, 6. Terus ini 2. Ya kan bagi 9 kali 1. Jadi di sini ada 3 tambah 6 9 tambah 2 11/18. Nah, kita lihat dari penyebutnya. Kalau lahan utuh itu berarti penyebutnya kan sama. 18/18 itu kan 1 ya. 1 itu sama dengan 18/18. Dikurangi 11/18. 18 kurangi 11 berapa? 7/18. Nah, langsung saja 7/18-nya ini dikalikan dengan, ini kan lain yang dipakai 11/18, berarti sisanya, sisa, nah ini kan ini 7/18. Nah, ini baru dikalikan dengan 900. Oke, mencoret, kita menggambarnya yang beda aja. Bagi 9 1, bagi 9 2 ya. 7 dikalikan ini kan berarti 700 dibagi 2. 700 dibagi 2 ada berapa? 350 ya. Jadi masih ada 350 meter persegi. Nah, kiosnya mau berapa? Nah, cara mencari kiosnya ini. Kiosnya 350 dibagi dengan 50 gitu kan. Ada berapa? 7 kios. Jadi jawabannya yang B. Gitu ya. Ini dibagi dengan per kiosnya kan tadi ada 50 ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Nomor 10. Tentang perbandingan. Oke, kita sambungkan aja. Pak Burhan adalah seorang pengusaha cilok yang mempunyai 5 gerobak. Ya, gerobak ciloknya menjajakan 150 butir cilok
utamanya ini, tepung terigu dan tepung tapioka. Terus perbandingannya 5 banding 3. Untuk membuat 250 butir cilok, Pak Burhan memerlukan 1 kilogram tepung terigu. Nah, berarti kan nanti kita mesti akan mencari juga ketika terigunya itu 1 kilogram. Nah, tapiokanya berapa? Gitu kan. Di sini ya satu ini sama ya. Kita lihat dulu. Kita cari dulu satunya. Cilok yang dibuat setiap hari 750 butir. Benar atau salah? Setiap hari sebuah gerobak cilok menjajakan 1.500. Nah, padahal dia punya 5 gerobak. Berarti 1.500 dikali dengan 5. Ya kan? 15 dikali 5 ada berapa? 75. Tinggal kita tambahkan saja nolnya 7.500. Oh, berarti benar satunya. Oke, di sini 2 sama 3. Ini pembedanya beda semua ya. Jadi kita bisa cari satu-satu. Tepung tapioka yang dibutuhkan setiap hari. Kalau untuk membuatnya itu ada apa ini namanya? 200 250 itu 1 kilogram tepung terigu. Berarti kalau mau membuat 7.500 setiap harian 7.500 ya tadi ya. Berarti 7.500 dibagi dengan 250. Biar apa? Biar kita tahu. Nanti ada apa namanya? Berapa kilogram yang terigunya. Ada berapa ini? 30 ya, 30 kilogram terigu. Nah, padahal ini yang tanyakan adalah tapioka. Nah, pakai perbandingannya ini. Kan kalau terigunya 30 berarti yang terigu yang mana? Yang 5 kan? Berarti caranya gimana? Tapioka 3/5 ya kan? Dikali 30. Coret-coret 16. 3 kali 6 18. Berarti yang dua ini salah. Harusnya 18 kilogram. Ya kan? Kalau untuk membuat 1.000 butir cilok diperlukan 4 kilogram tepung terigu. Kalau 1.000 itu berapa tepung terigunya? Ya, ini tinggal 1.000. Ya kan dibagi 250 tadi ya. Udah berapa? 4. Ya udah benar gitu ya. 1, 3, 4. Kemungkinan jawabannya ada di B. Tapi kalau ingin cari juga boleh. Tepung terigu yang dibutuhkan setiap hari sebanyak 30. Nah, ini tadi sudah kejawab di sini. Tadi ada di sini, di atas ini. Tadi 30. Malah. Yes. 30. Sudah benar. Jadi jawabannya yang B. Oke, gini.
Selanjutnya nomor 11. Meisha dan teman-teman sedang pergi ke sebuah tempat wisata. Meisha ingin membeli kaos untuk kenang-kenangan. Harga kaos dengan lengan pendek 5/7 kaos lengan panjang. Ini juga perbandingan ya. Meisha membeli satu kaos lengan pendek dan dua kaos lengan panjang dengan harga 171. Harga sebuah kaos, harga sebuah ini kedobel ini ya. Edit sekalian aja. Kaos lengan panjang yang dibeli Meisha ada berapa? Nah, harga kaos lengan panjang dengan lengan pendek ya. Ini lengan pendeknya kan 5/7. Berarti kan panjangnya itu bisa dikatakan 1 atau 7/7, ya kan? Nah, di sini kan ada kaos pendeknya. Pendek saya katakan 5/7. Panjang, lihat penyebutnya ya, karena di sini kan 5/7 dari kaos lengan panjang ya. Di 7/7. Nah, kita jumlahkan saja ini semua ya. 5/7 karena pendeknya 1 ya. Tambah panjangnya ada 7/7 ditambah 7/7. Sehingga berapa? 19/7. Nah, 19 ini kan total, ya kan? Kita mau mencari lengan panjang. Lengan panjang tadi kan 7 ya, 7 penyebut ini kan. Nah, jadi ini tinggal dibalik aja. Karena ini tadi totalnya ini untuk yang 19-nya berarti, ya kan? Nah, jadi dikali 171 ditanya berarti ketahui. Ketahuinya 171 ini kan punyanya semuanya berarti per 19. Nah, terus atasnya berapa? Karena lengan panjang itu kan tadi 7/7 ya, sama saja dengan 7. Yang atas ini yang dipakai pembilangnya ini. Kalian gini, ya. Jadi bisa dikatakan ini panjangnya harganya berapa? Gitu kan? 7/19 dikali 171.000. Ini dibagi 19, 1 bagi 19 bisa ya. Ini ada berapa? 9. Jadi 7 kali 9 berapa? 63. Nolnya. 63.000 jadi jawabannya yang B. Oke, selanjutnya nomor 12. Ini tentang skala ya. Saya mengamati tempat-tempat penting di Yogyakarta dengan menggunakan peta jarak Malioboro dan Yogyakarta International Airport. Dalam peta tersebut 4 cm. Jarak sebenarnya kedua tempatnya 46. Nah, ini bisa dikatakan, nah ini kursornya ini. Ya, 46 ini adalah JS ya. Ini apa? JP. Ini jelas skala ya. Nah, kita pakai rumusnya yang ini. Saya tulis di sini saja. Saya pakai NJS, JPS. Kalau pakai rumus ini kan perbandingannya kita tidak menuliskan satu bandingnya ya. Jadi JS-nya ini JS ini dirubah menjadi sentimeter. Turun berapa? Turun 5. 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan.
Skala peta mula-mula. Geser menggambar ulang peta tersebut dengan skala ini. Nah, ini kan setelah digambar ulang. Nah, kalau skala mula-mula itu berarti kan mencari S, ya kan? S sama dengan JS bagi JP. JS-nya tadi berapa? 4.600 dibagi JP-nya 4. Kita pakai rumus yang ini. Berarti berapa? 1 banding. Ini 1 ya. Saya ulang jawab biar nanti tidak dikira 7. Ini 1 banding. Ya. Jadi ini bagi ini 1150, sisa 03, 1, 2, 3. Ya, berarti sudah tepat ini ya kan? Satunya benar. Ini satunya benar semua ini. Ya. Tapi di sini ada 2. Kalau satu yang benar ini, 2-nya ini ada, berarti 2-nya nanti aja nggak apa-apa. Kita mau mencari yang 3 juga boleh. Ya. Karena 2 sama 3 ini sebenarnya sama pertanyaan yang tinggal mana yang tepat, 8 atau 2 gitu ya. Jarak Malioboro dan Zia pada peta yang dibuat Yasir itu ada berapa? Nah, ini kan berarti pakai skalanya Yasir, ya kan? Skalanya Yasir yang 1 banding 575 ini. Berarti kita mau mencari apa ini? JP ya. JP sama dengan JS bagi S. JS-nya tadi 46 ini, ya kan? Dibagi dengan skalanya si Yasir 575. Oke, ganti warna dulu. Nolnya ini bisa kita coret semua, ya kan? Tinggal 4.600 dibagi 575. Ini boleh disederhanakan. Saya langsung aja, ini hasilnya adalah 8. Berarti yang benar adalah yang 2. Yang 3 wes jelas salah berarti. Berarti 1, 2. Yang ada 3-nya salah ini. 1, 2. Mana? 4 atau 5. Geser menggambar ulang peta dengan memperbesar 2 kali ukuran semula. Nah, ininya 8. Berarti ini 4, 4 ke 8 ini berarti memperbesar atau memperkecil. Jadi apa? Jadi ibar yang jelas kalau perbesar sama perkecil ya. Kalau peta apa namanya skalanya itu lebih besar, berarti dia itu sebenarnya malah lebih kecil gitu kan. Nah, ini kan sudah kelihatan dari JP-nya ya. JP-nya kan menjadi 8, berarti itu berbesar dan lebih jelas gitu kan. Berarti dia 4-nya sudah benar ya. Berarti jawabannya 1, 2 dan 4. Oke, oke, selanjutnya 12 13 ya. Ini soal tentang
Wah, jarak kecepatan waktu. Oke, kita tuliskan dulu rumusan di sini. J kali W, ya kan? Nah, ABU berangkat bersama-sama dengan kecepatan 16. ABU ini. ABU kecepatannya 16 km per jam. Fatih berangkat diantar kakaknya. Fatih ini ya, Fatih. Kecepatannya Fatih 40 km per jam, ya kan? Dengan Rudi di sini ya, karena jalan kaki tadi ya, berarti 4 km per jam kecepatannya. Saya tuliskan di sini aja biar lebih mudah memahaminya. Nah, pernyataan yang benar. Oke. Waktu yang dibutuhkan Abiyu dan Rudi untuk sampai ke lapangan sama antara Abiyu sama Rudi. Oke, berarti ini mencari apa? Cari W ya. W-nya Rudi. Saya tarik ke sini aja. W sama dengan J bagi K. J-nya Rudi 2 km. Ya kan? K-nya berapa? Kecepatannya Rudi 4. Karena ini mainnya lebih banyak ke menit, jadi kita kalikan 60. 1 jam 60 menit ya. Berat 1. Ini saya bentukan aja coretnya. Berat 1 coret 15. 2 kali 15 ada 30. 30 menit. Selanjutnya yang tempatnya siapa Abi di sini. B sama dengan J bagi K juga. J-nya Abi adalah 16 per Abi kan 6 tambah 2 ya, 8 ya. Dikali 60. Coret-coret 1, 2. Benar ya? Turun 2, berarti 2 kali 6, 120 menit. Apakah waktu yang dibutuhkan sama? Oh, beda. Bukan, gitu kan. Apabila Fatih berangkat 15.30, ia akan terlambat. Di sini kan dia bertemu di lapangan olahraga pukul 16. Di sini 16.00. Ya kan dia harus di situ 16.00. Fatih ini kan belum kita cari yang sudah ada dulu aja. Abiyu membutuhkan 25 menit untuk sampai di lapangan. Nah, Abiyu tadi butuh waktunya berapa? 120 menit. Berarti bukan ya. Abiyu membutuhkan waktu lebih lama daripada Rudi. Ya, ini benar nih. Kan dia lebih lama, 120 menit daripada yang 30 menit. Lagi Fatih ya, Fatih karena ini lebih jauh, ya kan? Tuh. Oke, berarti jawabannya yang D ya. Oke, selanjutnya nomor 14. Pak Ranu memanen rambutan dari 3 pohon yang ada di kebunnya. Rata-rata rambutannya 1,75. Pak Ranu menyisihkan 15 kilogram rambutan untuk keluarga dan saudaranya. Dan Pak Ranu juga membagikan rambutan tersebut kepada 20 orang tetangganya. Oke. Dan setiap tetangga menerima 3 kilogram.
Sisa rambutan tersebut akan dijual ke pasar. Pak Ranu memasukkan rambutan tersebut ke dalam beberapa karung. Setiap karung dapat memuat 50 kilogram rambutan. Banyak karung yang diperlukan Pak Ranu adalah berapa gitu ya. Setiap karungan isinya 50 kilogram. Jadi yang pertama kita buat kalimat matematikanya aja. 1,75 kuintal. Menyisihkan berarti dikurangi ya. Dikurangi 15 kilogram. Dan membagikan kepada tetangganya, ada 20 tetangga. Setiap tetangga 3 kilogram berarti dikali, gitu kan. Nah, biar kita tahu sisanya itu ada berapa. Nah, kuintal turun ke kilogram itu ada berapa kali turun? Satu, dua ya, ada dua berarti kan ini 175 kilogram. Dengan 15 dibagi 20 kali 3, 60. Jadi kurangi dulu. Ada 160, ya kan? 175 dikurangi 15 ada 160, terus baru ini dibagi 60. Oh, bukan dibagi ya. Sedikit kekeliruan tapi harusnya dikurangi. Kita ke bawah kata-kata bagi tadi ya, dikurangi. Ya, jadi ini setelah ini 160 dikurangi 60 ini. Ya kan? Ini ada 100 kilogram. Oke, ini ada 100 kilogram. Nah, ini mau dibagi 50. Nah, dia bagi 50 langsung aja. Jadi ada dua karung. Jawabannya yang Dodi. Oke. Ya, selanjutnya nomor 15. Oke, 15. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar layang-layang. Sudut besar sudut BAD. BAD berarti sudutnya itu yang tengah ini ya, 52 berarti di sini ada 52. Terus sudut BCD ini dua kali lebih besar dari BAD, berarti kan 52 kali 2 ada 104. Pernyataan yang sesuai yang mana? Apa? Besar sudut ABC ya. Kita cari yang ada hubungannya dengan BAD ini dulu sama BCD dulu. Ada enggak? Besar sudut BCD sama dengan besar sudut CDA. Nah, sama. CDA berarti mencari ini ya. Kita cari aja yang sudut B sama sudut D ini. Kan kalau ada segi 4 itu kan totalnya adalah 360 ya. 360 derajat kurangi 104 dikurangi 52. Ada berapa? 360 tak dikurangi 104 terus baru dikurangi 52. Jadi ada 204 ya. Karena ini besar sudut ini sama ini kan sama ya. Jadi 204-nya ini dibagi aja dengan 2. Jadi ada 102 ya. Oke, kecoret itu. Berarti ini 102, ini 102. BCD sama dengan CDA. CDA.
Ya, yang jelas kalau sini sama sini sebenarnya sudah beda jelas itu. Salah berarti ya. Jumlah sudut BCD ya, terus dengan sudut A ini jumlahnya 104 tambah 52 itu adalah 156 harusnya. Ini juga salah. Dua. Selisih sudut ambil tengahnya aja ini. D, D ini sama A ya. D sama A. 102 kurangi 52. Ada 50. Benar atau salah? Nah, benar ya. Jadi jawabannya yang D. Oke, mungkin kita sampai 15 dulu untuk soal yang berikutnya. Nanti ada di video part 2. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila mungkin ada kesalahan dalam pembahasan ini. Bisa kita koreksi bersama-sama. Selamat belajar kembali dan lanjutannya akan saya buat videonya besok ya. Dan lupa untuk selalu like dan komen dan subscribe di video atau YouTube ini biar nanti bisa ada pembahasan-pembahasan lainnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.